Ini tandanya bahwa kami orang Papua itu tetap ditindas. Kami tetap ditindas. Kita bukan anak Papua yang pergi kuliah di Jawa sana. Mereka tidak diberikan hak, KTP-nya tidak diakui. Padahal di sini segala sesuatu KTP diam. Segala sesuatu KTP diakui. Diberikan hak, diberikan izin untuk usaha-usaha orang pendatang. Orang Papua tidak diberikan bantuan. Saya berdiri bicara di sini, saya pelaku. Solusinya Papua, referendum. Dunia harus melihat suara orang Papua. Dunia harus melihat suara orang Papua. Sekarang suara perempuan Papua ini mahal. Kami ini yang mengandung, kami rasakan penderitaan yang terjadi atas orang Papua. Apa? Bapak Gubernur, Bapak punya mama itu seorang penjual. Bapak harus akui itu. Mama berjual untuk anak-anak Papua punya masa depan. Mengharapkan orang kuliah supaya orang punya masa depan baik. Tapi kalau yang terjadi di Jawa sana, sedangkan orang di sini hidup bebas, diberikan kebebasan. MRP harus buat undang-undang perlindungan terhadap orang Papua. Jangan kasar dengan hidup. Lewat ini. Hanya makan gratis. Bahkan orang Papua punya uang. Uang ngatus itu uang darah. Kalian makan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, selamat malam. Saudara sekalian, wartawan, saya terima kasih atas kehadiran dan saudara sekalian menunggu rapat terbatas yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, didampingi Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, dan dihadiri oleh antara lain di Sesnek, Mensekap, Indonesia sendiri, Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Nah, dalam rapat terbatas itu memang beliau khusus tadi membahas soal perkembangan tentang situasi Papua dan Papua Barat. Dan dalam penekanan beliau, saya sampaikan bahwa yang pertama, beliau ingin agar hukum ditegakkan secara tegas. Siapapun yang melanggar hukum, baik kejadian yang di Surabaya, kejadian yang di Papua dan Papua Barat. Apakah itu masalah penghinaan, pelecehan, tapi juga terutama demo-demo anarkis, pembakaran, perusakan, ini negara hukum. Sehingga beliau juga memastikan bahwa tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum. Itu penekanan yang pertama. Yang kedua, beliau juga minta dengan syarat agar masyarakat dilindungi. Masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu masalah, ini jangan sampai menjadi korban dalam aksi-aksi demo yang anarkis. Artinya, beliau tidak ada korban. Bahkan kepada aparat keamanan pun juga beliau menyampaikan berulang-ulang jangan sampai melakukan tindakan represif, persuasif, kompromis, edukatif, lindungi masyarakat dan lindungi objek-objek penting, fasilitas-fasilitas publik dan fasilitas negara. Karena terbukti apa? Terbukti beberapa demonstrasi yang anarkis ternyata kan membakar, merusak fasilitas negara, pemerintah, termasuk fasilitas umum, Telkom, kemudian banyak hal-hal yang dikantor sebagai satu tindakan yang sebenarnya tidak perlu karena mengganggu atau merusak bangunan-bangunan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sendiri. Sehingga kalau demonstrasi anarkis merusak sesuatu yang itu sebenarnya untuk rakyat, sebenarnya mengkhianati rakyat karena bangunan itu, fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat. Beliau menekankan lindungi itu, terutama masyarakat. Yang ketiga, beliau juga memerintahkan untuk bangunan-bangunan, instalasi yang rusak segera diperbaiki. Agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan umum. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan oleh beliau. Terus sekalian, pada saat kita menerima laporan dari Kapolri, dari Panglima TNI, dan Kabinnya, memang kerusuhan ini ada yang mengganggu, ada yang memboring, ada yang memprovokasi, ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan. Dari laporan tadi, laporan BIN, laporan Kapolri, kita tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini. Dan kita peringatkan siapapun dia, jangan sampaikan secara detail, tapi kita tahu, maka siapapun dia hentikan itu, karena itu hanya ingin membuat suasana instabil. Terus sekalian, tadi Panglima TNI juga melaporkan bahwa
pada saat kerusuhan di Jaya itu ada mobil TNI yang karena pasukan Jakura tidak diizinkan membawa senapan, maka senapan senjata dimasukkan di mobil 10 pucuk, dan satu sersan jaga itu kan meninggal dunia kan, gugur karena mempertahankan itu, dan senjatanya kan hilang, dirampas. Nah syukur alhamdulillah ya dilaporkan tadi hari ini 10 pucuk itu sudah kembali. Ya memang sudah sampai ke masyarakat, sampai ke gunung, tapi namun siapa dengan cara persuasif ada kesadaran untuk mengembalikan senjata yang 10 pucuk itu. Ya saya kira ya inilah pokok-pokok penanganan presiden dan hal yang tadi disampaikan dalam rapat terbatas malam hari. Dan nanti ya secara terus-menerus kita akan menginformasikan perkembangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum.